Akas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi ini aku baru aja tiba dari Jakarta dan sekarang aku berada di Terminal Arya Wiraraja, Sumeneb, Madura. Untuk kedua kalinya aku kesini ya. Terakhir kali kesini itu 7 bulan lalu, naik bus Gunung Hatta Transport Solution. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan nonton video yang ini. Nah, barusan aku baru aja tiba naik bus Pandawa 87. Kalau teman-teman belum nonton videonya, silahkan nonton video sebelum video ini. Dan ini aku mau melanjutkan perjalanan dari Madura, Terminal Arya Wiraraja Sumeneb ini ya, menuju ke nggak tahu. Tapi ada satu armada yang menarik banget yang aku pengen cobain, yaitu ada armadanya dari Akas. Ya, seperti yang teman-teman tahu ya, di Madura ini penguasanya adalah Akas. Ada Akas NR, ada Akas doang, ada Akas lain-lain lah pokoknya. Nah, yang aku mau naikin dengan namanya Selendang Biru. Busnya seperti ini. Jadwalnya jam 8 lewat 45 menit. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1,5 jam lagi sebelum diberangkatkan. Dan busnya masih dicuci-cuci ya, masih dilap-lap gitu sebelum nanti akan berangkat, teman-teman. By the way, buat teman-teman yang belum tahu Terminal Arya Wiraraja seperti apa, kira-kira terminalnya tuh kayak gini. Bagus banget terminalnya dan luas, rapih ya. Terus juga di bagian belakang itu ada parkiran-parkiran busnya juga dan didominasi dengan bus Sinar Jaya. Ada Carina juga double decker, ada Gunung Harta ya, Skylander R25, tapi lebih banyak Sinar Jaya. Nah, bus-bus lainnya seperti Pandawa 87, Akas NR, Setiawan, itu parkirnya sekitar 100 meter di sebelah kiri bangunan dari Terminal Arya Wiraraja. Dan ada juga garasi atau poolnya dari Gunung Harta Transport Solution sekitar 500 meter dari Terminal Arya Wiraraja. Kalau PO Haryanto, kalau aku nggak salah ya, itu dia parkirnya di Kali Anget gitu. Nah, jadi yaudah kita tunggu untuk bus yang akan aku naiki. Dia jadwalnya jam 8.45. Kalau teman-teman pengen lihat jadwalnya, ini dia nih jadwalnya. Sebenarnya ada yang jam 7.10, tapi sekarang jam 7.10 ya. Sekarang jam 7.11, ini nggak ada bus Akas yang ke Muncar sama seperti yang itu. Nah, itu nggak ada nih yang parkir di sini. Jadi mungkin karena ini hari Minggu ya, jadi penumpangnya kurang, jadinya nggak berangkat tuh yang jam 7.10. Jadinya yang berangkat yang ini, jam 8.45. Selendang Biru nickname-nya, gitu teman-teman. Ya wes, ya kita tunggu jam 8.45. Nah, di bagian dalam dari Terminal Arya Wiraraja ini juga bagus ya. Ada ruang tunggu. Ruang tunggunya ada yang ber-AC, charging stationnya gratis, banyak. Terus juga ada kayak pujasera atau food courtnya gitu di bagian paling depan gitu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke Terminal Arya Wiraraja, kira-kira seperti itulah gambarannya Terminal Arya Wiraraja Sumeneb, Madura. Dan aku kan tadi nyampe sekitar jam setengah 6 atau jam 6 pagi ya. Aku tadi sempat ngitungin bus yang ada ke Sumeneb itu ya, berapa. Kira-kira sekitar 40-an bus dari Jakarta, Jabodetabek, Bandung ke Sumeneb. Nah, ini bus Carina. Wih, sepertinya mau isi solar. Dia baru datang juga tadi, barengan sama kita datangnya. KRN 074. Seperti biasa, armadanya Carina. Walaupun dia sudah berumur, tapi kondisinya masih bagus banget. Ini dia memakai Mercedes-Benz 2542 dan tampilannya masih bagus. Padahal usianya mungkin sudah, wah, berapa tahun ya? Di atas 6 tahun lah. Suaranya masih halus banget. Kapan-kapan kita jadwalkan juga ya, naik bus Carina. Masih bagus banget. Ya, kira-kira gitulah ya. Sekilas di Terminal Arya Wiraraja jam 7 pagi. Ini aku mau nge-charge handphone dulu. Nanti jam 8 lewat 15 kita kesini lagi, karena biasanya bus itu standby di sini 30 menit sebelum keberangkatannya. Kayak gini nih. Bus-bus yang di belakang ini, dia 30 menit sebelum masuk shelter,
Ya 20 menit sebelum masuk shelter dia udah standby di sini gitu. Dan semuanya ini adalah bus Akas. Akas semuanya. Oke, yuk kita masuk ke sekarang jam setengah 8 pagi. Jam 7 lewat 38 menit. Ini bus yang akan aku naiki sudah terparkir di terminal. Ini dia busnya nih. Wah, Akas dengan nickname Selendang Biru. Jadi ini dia udah parkir, tapi bagian dalamnya itu masih dilap-lap gitu, mungkin sama kondekturnya ya. Dan ini adalah si livery spesial 70 tahun anniversary. Wow, Akas umurnya udah 70 tahun. Apakah di sini yang nonton video ini ada yang udah usianya 70 tahun? Mungkin ada. Dan ini dia busnya ya. Cakep banget, yang berbeda dengan yang ada di sini ya. Makanya kenapa tadi aku sangat tertarik untuk mencoba bus ini, walaupun aku harus menunggu 2 jam lah kira-kira ya dari pertama kali aku datang ke terminal Arya Wiraraja. Nah, di sini sekarang semua bus yang standby adalah bus Akas. Ada Akas 2, Akas NR, ada Akas yang biasa. Nih, sama seperti yang akan aku naiki. Di belakang juga ada Akas lagi, tuh. Itu yang ke Banyuwangi juga via Situbondo. Jadi sebelum kita berangkat, mumpung busnya masih di sebelah sini, kita lihat detail dulu ya busnya ya. Jadi ini bus menggunakan bodi buatan karoseri Tentrem. Ini namanya Max HDD ya. Nih, di sini tulisannya Max. Dia mesin depan. Ini menggunakan sasis Mercedes-Benz, teman-teman. Tuh. Mercedes-Benz 1623. Mesin depan dan kondisinya masih bagus sekali ya. Dia melayani rute dari Kalianget, sebenarnya dari Sumeneb ya, karena kita berada di Sumeneb. Kalau Kalianget itu agak ke ujungnya Madura lagi. Kalau kita sekarang di Sumeneb dan busnya ini startnya dari Sumeneb ke Muncar. Buat teman-teman yang belum tahu, Muncar itu adalah salah satu kecamatan di Banyuwangi. Jadi kalau dari Banyuwangi ke arah selatan gitu, itu kecamatan Muncar. Nah, dia sampai sana. Jadi dia via Surabaya, terus ke Banyuwangi via Tol Panjang. Ini juga dia lewat utara ya, lewat Situbondo gitu. Kemudian ini ada logo Mercy yang besar sekali di bagian belakang. Lebih besar dari logo Mercy-nya miliknya ALS 388 dulu ya. Tuh, dia besar banget. Sampai atas, sampai ujung bawah juga. Terus juga ini untuk bagasi-bagasinya ada 3 pintu. Ini untuk pengisian bahan bakarnya ada di sebelah sini ya, sebelah kanan. Dan ini rodanya dia ada dopnya berwarna merah di bagian belakang, dan di depannya cuman ada yang di bagian luarnya doang, apa yang kecil gitu, nggak yang full ya, seperti itu. Kemudian di belakangnya kayak gini, oh ada stikernya juga 70 tahun anniversary di bagian belakang, dan ini dia kayak hologram gitu ya, tuh bagus. Di sini ini besinya diwarnain merah dan juga kuning, platnya plat Malang ya, plat N, cakep ya. Seperti inilah kira-kira untuk di bagian eksteriornya. Dan ini dia AKDP, antar kota dalam provinsi, karena masih di dalam provinsi Jawa Timur. Tapi untuk jarak tempuhnya dia lumayan jauh, karena dia muterin ya dari Madura dia ke Banyuwangi gitu. Ngebentuk huruf U dia, U miring ke kanan. Seperti itu teman-teman. Kemudian bagian atasnya ini cover AC-nya ya, dia warna biru. Cakep sekali. Keren ya bus ini ya. Walaupun kalau kita lihat warnanya kayak vintage gitu, tapi keren gitu loh, elegan sekali. Jam 7 lewat 52 menit. Ini sudah dinyalakan untuk mesinnya ya. Tandanya sebentar lagi akan maju mengisi shelter keberangkatan yang ada di sini. Yang luar biasanya di sini teman-teman, ini jadwalnya mereka tuh
on time semuanya, walaupun satu grup ya, sama-sama Akas semuanya gitu ya, tapi jadwalnya tuh on time gitu. Yang depan ini nggak boleh jadwalnya mundur atau dilama-lamain, karena kenapa? Sudah ditunggu oleh bus yang ada di belakang gitu. Jadi luar biasa banget, keren banget. Semoga ini berangkat langsung diisi oleh bus yang kita naikin ya. Ini berangkat harusnya jam 8.00 ya, sekarang jam 7.53, 7 menit lagi ini berangkat. Habis itu harusnya diisi sama bus yang kita naikin. Nggak tahu ya, ini duluan atau ini duluan nih. Kita lihat nanti ya. Harusnya sih langsung diisi oleh bus yang kita naikin, karena dia berangkatnya jam 8.45 gitu. Jadi 45 menit sebelum jadwal keberangkatannya, itu busnya sudah standby di shelter keberangkatan. Jadi di sini tuh ada 4 jalur ya. Ada 2 yang ekonomi, 1 yang non ekonomi. Ini yang non ekonomi di tempat kita sekarang nih, jalur nomor 3 non ekonomi. Jadi mungkin jalur ini diisi oleh bus-bus yang ke Jakarta, yang ke Bandung, yang ke Jogja non ekonomi. Dia parkirnya di sebelah sini gitu. Contohnya yang ke Jogja non ekonomi nih, bus Gunung Harta Merah ini. Nah, itu non ekonomi menuju ke Jogja. Seperti itu teman-teman. Oke, kita tunggu bus Akas Selendang Biru, dia masuk ke shelter keberangkatan sebentar lagi. Sekarang jam 8 lewat 16 menit dan lihat, masuk bus Mila Sejahtera dari Madura menuju ke Jogja, dan bagus banget lagi. Apa kita naik ini aja ya, karena ini dia non ekonomi teman-teman. Jadi konfigurasi kursinya itu 22. Waduh, bagus banget lagi. Tapi aku udah janji mau naik yang itu tadi sama kondekturnya. Jadi kapan-kapan lah ya kita naik ini. Bagus banget. Modifannya juga enak gitu dilihatnya. Tuh, dia ada besi tuh di bawah bodinya, terus ada apa, mudguard ya atau kepet roda. Lihat bagian depannya nih. Modifannya enak dilihat gitu loh. Untuk bodinya sama ya seperti yang akan kita naikin. Dia memakai bodi Tentram Max. Tapi dia ditambahin lampu-lampunya nih. Ini kayaknya lampu alis. Oh. Dan interiornya bagus banget. Tuh ya, kursinya 22. Kita lihat dalamnya kali ya. Nah, itu. 22 kursinya. Bagus banget. Ya, kapan-kapan lah ya kita naik ini. Jam 8 lewat 18 dia udah masuk ke tempat keberangkatan di jalur nomor 3 non ekonomi menuju ke Jogja. Dan ini tuh busnya cepet teman-teman, karena kenapa? Dia tuh bukan via tol tapi full tol. Tuh ya tulisannya, full tol panjang. Jadi kalau di bus Jawa Timuran itu ada istilah-istilahnya, ada tol kondisional, ada via tol, ada full tol. Jadi 3 ini berbeda nih. Kalau kondisional ini tergantung penumpang. Kalau penumpangnya penuh biasanya dia full tol. Kalau dia via tol berarti naik turun. Kalau full tol seperti ini ya berarti dia full lewat jalan tol dari Surabaya menuju ke Solo. Jadi ini bus cepet banget nih. Mungkin sekarang dia berangkat dari Surabaya, dari Madura, anggaplah berangkatnya jam 9 ya. Dia mungkin maghrib udah sampai Solo, mungkin loh. Karena aku juga belum pernah ya naik bus ini. Kapan-kapan kita coba deh, aku tertarik banget sih nyobain bus ini. Nah, dia bagus banget. Oh, lihat knalpotnya. Cakep banget dong. Akhirnya ini dia bus Akas dengan nickname Selendang Biru yang akan aku naiki. Dia masuk ke shelter keberangkatannya, ternyata
20 menit sebelum jam keberangkatannya. Berarti sekarang jam 8 lewat 25 menit. Dia masuk ke shelter keberangkatan. Nah, ini ada 3 bus Akas yang sekarang siap diberangkatkan. Oke, mari kita masuk. Nah, ini dia mesin depan ya teman-teman. Jadi mesinnya di bawah sini. Kita langsung dikasih karpet. Ini untuk dashboard pengemudinya. Dia ada sekat pembatasnya. Dan kursinya dia 2 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan. Kita duduk yang di 2 aja ya. Nah, oke. Jadi seperti inilah untuk posisi duduknya di kursi yang 2. Cukup lega ya, dari dengkul ke sekat nih. Dia nggak mentok jauh jaraknya. Dan menyenangkan, sekatnya ini kacanya dia nggak dikasih stiker gitu loh. Jadi dia full, kita bisa lihat ke depan seperti ini. Tuh, leluasa sekali lihat ke depannya ya. Mantap. Kemudian ini ada TV. TV-nya cuma 1, ada di sebelah kiri aja, sebelah kanannya tidak ada. Kompartemen penyimpanan seperti biasa yang tidak ada tutupnya ya. Jadi kita bisa taruh barang di atas juga kalau barangnya kecil. Kemudian ini untuk AC-nya seperti ini. Lampunya, belum dinyalakan dari depan. Dan kursinya ini dia pakai kursi rimba kencana yang ekonomi. Dan dia nih bludru ya ini ya. Tuh. Tapi bagus dia. Bersih. Karena tadi kan dari pertama kali aku datang, aku merhatiin bus ini. Kondekturnya itu ngebersihinnya tuh detail gitu loh. Sampai ke tangga masuk busnya aja dia dibersihin gitu. Jadi ya itulah. Kelihatan kalau bus ini sangat dirawat dengan baik. Dan seperti yang teman-teman sudah lihat ya, ini tujuannya ke Muncar. Muncar itu dia Banyuwangi bagian selatan. Jadi seperti ini kalau kita lihat detail di bagian dashboard pengemudinya, kita bisa lihat ya kilometernya dia baru di 184.000 kilometer. Ya masih tergolong rendah, tapi memang bus ini usianya juga belum lama-lama banget sih, mungkin baru 1 tahunan deh. Terus ada pencetan kayak tombol bel buat rumah, nggak tahu fungsinya ini untuk apa. Dan ini nih kesukaan ya, ada basuri atau teloletnya tuh, modul 3 corong angklung. Suaranya suara angklung gitu, 56 nada. Wah, nanti kita dengerin suaranya ya kalau dinyalain. Sekarang jam 8 lewat 44 menit. On time sekali memang ya kalau bus-bus Jawa Timuran, terutama Akas ini ya. Akas, Sugeng Rahayu, Eka, Mira, pokoknya bus-bus Jawa Timuran yang pernah aku naikin itu memang jadwalnya on time sekali karena memang sudah ditunggu sama bus lainnya di belakang. Jadi memang kalau telat sedikit aja itu langsung ditegur atau diingatkan ya. Dan ini kita sudah meninggalkan tempat keberangkatan dari Terminal Arya Wiraraja, Sumeneb, Madura. Nah, karena ini bus dia menuju ke Muncar Banyuwangi, rencananya aku hanya sampai Surabaya saja. Perjalanan dari Terminal Sumeneb atau Terminal Arya Wiraraja ini menuju ke Terminal Purabaya Bungurasi itu ditempuh dengan waktu kurang lebih 4,5 jam sampai dengan 5 jam perjalanan. Ini dia, kita keluar meninggalkan Terminal Arya Wiraraja Sumeneb. Untuk kedua kalinya aku dari Terminal Arya Wiraraja itu naik bus Akas. 7 bulan lalu naik bus Akas yang mesin belakang. Sekarang kita naik bus Akas yang mesin depan. Next mungkin kalau kesini lagi kita naik yang ke Jogja tadi ya. Jadwalnya jam 8 lewat 16 menit sudah masuk ke shelter keberangkatan. Nah, seperti biasa, penumpang-penumpang itu nggak cuma naik dari terminal, tapi bisa juga nyetop di pinggir jalan. Biasanya di pertigaan ini nih suka ada yang naik nih.
First impression ketika naik bus ini adalah bagian interiornya itu bagus banget. Ya, cukup senyap, namun karena aku duduk di bagian depan yang mana depanku persis ini ada bracket untuk TV. Nah, bracket TV-nya ini cukup mengeluarkan suara teman-teman yang seperti teman-teman sudah dengar tadi ya. Tapi selain itu ini bus enak sekali di bagian interiornya. Dan ini aku langsung ditagih untuk karcisnya ya. Jadi ini kita bayarnya di atas bus. Untuk tarifnya dari Sumeneb menuju ke Surabaya Bungurasi itu di Rp70.000 saja. Tadi aku kasih uang 100.000, dikembalikan Rp30.000 dan uangnya tuh di sini tuh lurus-lurus gitu ya. Uangnya bagus-bagus kalau kembalian dari bus Jawa Timuran tuh karena uangnya ditata biar lurus gitu. Nah, jadi kalau di Madura ini jalanannya didominasi dengan jalanan seperti ini ya teman-teman. Cuma satu jalur aja berlawanan. Jadi memerlukan skill dan konsentrasi yang tinggi kalau lewat sini. Apalagi beberapa jalan kayak gini teman-teman. Tidak ada garis tengahnya, garis kanan kirinya tidak ada sama sekali dan cukup banyak tambalan nih di sini ya. Nah, ini ada penumpang yang naik. Wih. Tepat jam 10 pagi kita tiba di Terminal Pamekasan. Nah, jadi untuk bus Akas Selendang Biru ini, dia pemberangkatannya dari Terminal Pamekasan itu jam 10 lewat 10 menit seperti yang teman-teman bisa lihat di jadwalnya ini nih. Wah, ternyata di sini juga ada beberapa bus Sinar Jaya yang parkir ya. Aku kira di Sumeneb itu bus Sinar Jaya udah cukup banyak. Ternyata di Terminal Pamekasan ada yang parkir juga dan pastinya ini menuju ke Jakarta atau Bandung ya. Jadi bus Sinar Jaya di Madura ini banyak sekali yang berangkat setiap harinya. Nah, ini dia untuk shelter keberangkatan dan kedatangan di Terminal Pamekasan. Jadi sambil nunggu keberangkatannya 10 menit lagi kita tuh bisa untuk ke toilet dulu karena di bus itu kan tidak ada toiletnya ya. Nah, seperti inilah bagian dalamnya dari Terminal Pamekasan. Di sebelah sini tuh banyak agen-agen atau kantor perwakilan bus. Untuk Karina Lorena ada di sebelah sini. Terakhir kali aku ke Terminal Pamekasan juga naik bus Lorena Karina itu ya yang sleeper. Terus lanjut naik bus Pelitamas menuju ke Malang. Nah, gitu. Oke, sudah selesai dari toilet. Yuk kita masuk ke dalam lagi. Jam 10 lewat 11 menit ya, telat 1 menit dari jadwal seharusnya, yang mana itu sangat wajar sekali. Ini kita sudah meninggalkan shelter keberangkatan dari Terminal Pamekasan. Setelah ini biasanya ya kalau terakhir kali aku naik bus Akas itu kita ada pemberhentian lagi atau nunggu jadwalnya di Terminal Sampang. Tidak jauh dari Tugu Perbatasan Pamekasan tadi, ini kita melewati kayak pasar-pasar gitu teman-teman. Ini namanya Pasar Beranta. Ini sebelah kiri kita itu nggak jauh adalah laut. Lihat, ini bus yang pernah aku naikin. Terakhir kali aku naik bus Akas, nih busnya nih. Wih, bisa berpapasan gitu ya. Nah, terakhir kali ini adalah Pasar Beranta yang mana ini rata-rata jualnya adalah ikan ya. Di sebelah kiri kita tuh laut dan juga ada Pelabuhan Beranta Pesisir namanya.
Nah, ini dia teman-teman. Seperti yang tadi sudah aku mention ya, kita tuh akan berhenti lagi di Terminal Sampang. Nah, ini dia. Kita berhenti kurang lebih sekitar 15 menitan ya, menunggu jadwal keberangkatannya sambil nunggu penumpang. Siapa tahu ada penambahan penumpang dari Terminal Sampang dan tentunya kita diberikan waktu untuk ke toilet. Terus di sini juga ada beberapa bus yang parkir. Ada satu bus PO Haryanto dan ada satu bus Cipto GM. Dan seperti inilah ya Terminal Sampang. Setelah berhenti kurang lebih 15 menitan, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari Terminal Sampang dan tidak ada penambahan penumpang dari Terminal Sampang ini ya. Jadi kita melanjutkan perjalanan kembali dan sudah tidak ada pemberhentian lagi. Jadi sebentar lagi kita akan tiba di Suramadu. Kemudian sudah mulai turun tuh penumpang tuh kalau setelah jembatan Suramadu itu mulai ada turun penumpang biasanya di Jalan Jakarta atau bahkan sebelumnya. Dan jalan keluar dari Terminal Sampang ya jalannya kayak gini teman-teman, ngepres banget ya untuk bus gitu. Ini ada bus sama mobil papasan sih kayaknya harus hati-hati banget nih karena jalannya ngepres sekali. Di sebelah kanannya sih jalur lawannya. Nggak tahu ya ini dua arah atau satu arah ini ya. Kayaknya kalau untuk mobil nggak bisa deh lewat sini dari lawan arah. Kita tiba di persimpangan kalau lurus ke arah Bangkalan ya, kayak semalam kita naik bus Pandawa 87 ada menurunkan penumpang di Bangkalan atau di pertigaan Junok. Nah, ini kita ambil kiri, ada tulisan I love Bangkalan. Kita ambil kiri menuju ke Suramadu. Dan tahu nggak, di sini tuh jalanannya lurus terus sampai jembatan Suramadu. Pengen banget aku bawa motor ke sini. Dari dulu, dari tinggal di Malang ya, dari 2022 sampai sekarang 2026 itu belum kecapaian tuh naik motor ke sini. Kapan-kapan lah ya, pengen banget asli mencobain naik motor riding ke Madura gitu ya. Ini dia jam 12:30 siang kita akhirnya mau melewati atau melintasi jembatan Suramadu. Jembatan yang sangat ikonik sekali. Buat teman-teman yang belum tahu tentang jembatan Suramadu ataupun belum pernah kesini ya, ini aku jelaskan sedikit tentang jembatan Suramadu. Jadi jembatan Suramadu ini adalah jembatan nasional ya, yang menghubungkan antara Surabaya dan juga Madura. Sebenarnya ide pembangunan jembatan Suramadu ini sudah digagas sejak era Presiden Soeharto sekitar tahun 1960-an dan baru bisa terrealisasikan atau mulai dikerjakan atau namanya kerennya atau groundbreaking dilakukan pada tahun 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Pembangunan berlangsung sekitar 6 tahun dengan banyak kolaborasi antara perusahaan Indonesia dan juga perusahaan dari China. Panjang total jembatan ini teman-teman ada di kurang lebih 5.438 meter dengan lebar 30 meter. Jadi terdapat 4 jalur ya, antara jalur khusus kendaraan roda 4 dan lebih dan juga jalur khusus sepeda motor di setiap sisinya. Jadi ini untuk biaya pengerjaan jembatan Suramadu itu menghabiskan kurang lebih 5 triliun rupiah pada zamannya. Kalau sekarang berarti lebih ya dari 5 triliun karena kursnya kan sudah berubah. Dan juga jembatan Suramadu ini menjadi dorongan ekonomi atau menjadi akses yang luar biasa untuk warga Madura dan juga warga Surabaya, terutama untuk transportasi darat menjadi lebih cepat ya, sangat efisien sekali semenjak ada jembatan Suramadu ini.
Ketika kita selesai menyeberangi jembatan Suramadu, kita tiba di Surabaya langsung bertemu dengan keramaian ya, padat sekali. Jadi kayak kontras banget ya antara kita tadi di Madura ya, terus sekarang sudah tiba di Surabaya. Beda banget, tadi kan nggak terlalu rame ya jalanan, sekarang langsung rame sekali. Kita tiba juga akhirnya di Jalan Jakarta. Jadi buat teman-teman yang mau ke Pelabuhan Perak ya, itu bisa turunnya di sini karena ini adalah tempat terdekatnya. Terus ini juga banyak penumpang yang mau nyebrang nih teman-teman. Ya mungkin ada kapal ke Makassar hari ini nih. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Terminal Purabaya Bungurasi dan bus Akas ini tentunya akan nunggu dulu jadwal keberangkatan di Terminal Bungurasi ini, dan aku mau melanjutkan perjalanan menuju ke Malang. Lihat, hari ini ya aku naik bus Kalisari. Ini adalah bus yang langka. Kenapa langka? Karena dia menggunakan sasis Mercedes-Benz 1725 dan dengan warna yang baru nih. Ini liverinya Kalisari yang lama ya, jadi kayak vintage sekali. Cuman nggak tahu kenapa ya bus-bus sekarang tuh catnya mungkin karena sudah bagus sekali ya. Jadi warna vintage pun itu kelihatannya mewah gitu ya, elegan. Contohnya seperti bus Kalisari ini.